Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adia Tri Arpika dengan NIM E1032221012, Prodi Ilmu Pemerintahan Rek B Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dengan dosen pengampu saya, Nahutua Perlindungan Sihaloho SPD MIP. Saya di sini ingin memenuhi tugas UTS Birokrasi Pemerintahan Indonesia yang berjudul tentang birokrasi Max Weber dan para kritiknya. Selanjutnya, apa sih teori birokrasi Max Weber? Birokrasi merupakan suatu sistem yang dirancang berdasarkan aturan yang rasional dan sistematis. Oleh karena itu, birokrasi menurut Max Weber adalah suatu organisasi besar yang memiliki otoritas legal, rasional, legitimasi, ada pembagian kerja, dan bersifat impersonal. Selanjutnya, prinsip-prinsip Max Weber. Yang pertama, standarisasi dan formalisasi. Max Weber ini memfokuskan perhatian pada standarisasi keterampilan proses kerja dan standarisasi keterampilan bekerja. Sebagai metode ini rasional untuk mengkoordinasikan dan mengontrol aktivitas kerja. Formalisasi ini dalam organisasi merujuk pada tingkat sejauh mana pekerjaan di dalam organisasi tersebut distandarisasikan. Yang kedua, pembagian kerja dan spesialis. Max Weber mengadopsi prinsip pembagian kerja dan spesialis ini ke dalam tipe ideal birokrasi dalam birokrasi pembagian. Kerja ini mengacu pada area jurisdiksi resmi dari pejabat pembagian kerja, merupakan kontras dari tugas-tugas yang samar dan tidak sistematis dalam sistem-sistem partimonial. Yang ketiga, hierarki otoritas. Max Weber ini menyatakan bahwa negara organisasi mentaati organisasi dan yang dipatuhinya semata-mata adalah hukum. Yang keempat, profesionalisasi. Max Weber ini mengatakan bahwa sumber primer dan superioritas administrasi birokratik terletak pada peran yang pengetahuan teknis yang lewat perkembangan teknologi modern dan metode bisnis dalam produksi barang menjadi sangat dibutuhkan. Administrasi menurut Max Weber ini mempunyai makna mendasar sebagai pelaksana kontrol berbasis pengetahuan. Yang terakhir, dokumentasi tertulis. Max Weber ini menegaskan bahwa di dalam organisasi birokratik seluruh tindakan, keputusan, dan peraturan administratif dirumuskan dan dicatat dalam tulisan. Adapun keunggulan teori Max Weber, yang pertama tatanan impersonal, yang kedua sistem kontrak, yang ketiga struktur karir, dan yang keempat fokus jabatan. Apa sih kritik terhadap Max Weber ini? Menurut Robert Merton dalam artikel Bureaucratic Structure and Personality, bagi Merton menekankan Weber pada reliabilitas atau kehandalan dan ketepatan akan menimbulkan kegagalan dalam suatu administrasi. Yang kedua, Talcott Parsons fokus pada kenyataan bahwa staf administrasi yang dimaksud Weber telah didefinisikan sebagai yang memiliki keahlian profesional dan juga hak untuk memerintah. Parsons dapat memunculkan konflik di dalam birokrasi karena tidak mungkin untuk memastikan bahwa posisi dalam hierarki otoritas akan diiringi oleh keterampilan profesional yang sepadan. Yang terakhir, Carl Friedrich mengkritik pendapat Weber bahwa seorang birokrat selalu harus bertindak sesuai aturan yang tertulis. Kenyataannya, peraturan merupakan petunjuk yang tidak lengkap untuk bertindak. Ini artinya faktor-faktor di luar peraturan harus dipertimbangkan oleh ilmuwan sosial dalam menginterpretasikan tindakan pejabat. Kemungkinan interpretasi ini menggambarkan perlunya pilihan untuk digunakan sebagai pertimbangan setiap administrator. Terakhir, kesimpulan. Max Weber adalah seorang sosiolog Jerman yang dikenal dengan konsepnya tentang birokrasi. Kesimpulan ini, pandangan Weber tentang birokrasi adalah bahwa sistem birokrasi memiliki prinsip-prinsip yaitu standarisasi dan formalisasi, pembagian kerja dan spesialisasi, hierarki otoritas, profesionalisasi, dan dokumentasi tertulis. Menurut Weber ini, birokrasi bisa menjadi sistem yang efisien tetapi juga dapat cenderung menjadi terlalu formal dan kurang responsif.
Oleh karena itu, mencerminkan pandangan Weber tentang bagaimana birokrasi ini beroperasi dalam masyarakat modern, kritik para ahli bisa sangat bervariasi tergantung pada topik atau isu yang dibahas. Kritik para ahli ini dapat mencakup berbagai sudut pandang dan penilaian terhadap suatu topik. Oleh karena itu, untuk memberikan kesimpulan yang lebih spesifik. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.